Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 29, tetapi saya bacakan juga dari ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah sukacitanya kita menghadiri sebuah undangan terhormat, acara resepsi atau pesta di suatu tempat yang sangat bergensi. Atau mungkin di tempat yang sering kita lihat itu tempat yang maju. Di GCC, gedung samudra, atau hotel berbintang. Apalagi membuat acara orang yang mampu dan terhormat. Kita sangat senang, sukacita dan bangga. Terutama para perempuan dan wanita, ibu-ibu muda, dan segala penampilan yang sangat menawan dan bersahaja. Dan juga untuk kaum milenial. Dan tak luput dengan suplemen berfoto ria atau berselfie dengan hiasan-hiasan, dekorasi panggung, dan lokasi yang sangat luar biasa. Tetapi saudara-saudara, bagaimana jika undangan itu yang berkaitan dengan beban, pergumulan, memikul kuk untuk dipasangkan, belajar memahami penderitaan, pergumulan karena iman percaya kita mengikut Yesus Kristus. Undangan bersifat terbuka untuk semua. Undangan secara terbuka kepada semua orang, apapun sukunya, agama, status dan kehidupannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yesus tahu bahwa semua orang mengalami beban, pergumulan, derita, kesusahan karena dosa. Yesus tahu bahwa semua manusia menanggung beban teramat berat, yaitu akibat dosa. Yaitu beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka hal itulah yang kita lihat. Kenapa Yesus berkata, hanya Yesus yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa itu. Tetapi ada konsekuensi undangan bahwa kita sudah ditebus dan diselamatkan dari beban dosa. Setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu kuk. Kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi, atau kerbau, atau kuda, atau keledai, yang terhubung dengan bajak, pedati, atau kereta. Kuk itu sudah dikenakan kepada kita, supaya kita berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus, sehingga tidak kemana-mana, dan tetap fokus kepada maksud dan tujuan mengapa kuk itu dikenakan. Selain kuk, ada yang disebut tali kekang, yaitu atau tali les, yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang, atau berupa besi bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali. Kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Kadangkala sesuatu dikenakan beban, suka duka, persoalan, kesulitan, dan lain-lain. Itu semua untuk membentuk dan memproses kita. Sebab jika tidak diarahkan dan dituntun, kita cenderung memberontak, atau melawan, atau menempuh jalan yang salah, karena lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebagaimana Yosua diperintahkan Tuhan supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan takut, demikian halnya Nabi Yunus sekali mengaku diri, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan.
orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitakannya kepada mereka. Tetapi ketika diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Niniwe, ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis, menuruti keinginannya. Karena memberontak, akhirnya Tuhan harus menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk terjangan angin badai dan ikan besar untuk menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk kepada kehendak-Nya dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan sesuai dengan keinginan kita. Berbagai cara Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Ingat, tidak selalu dengan berkat sukses keberhasilan, kelimpahan, kekayaan, kesehatan. Tetapi justru sebaliknya untuk menyadarkan kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Terjangan angin badai, ikan besar inilah mendatangkan kebaikan bagi Yunus. Berkat yang terselubung yang membuat kita sadar dan untuk kembali taat kepada kehendak Tuhan. Kuk yang kita alami bermacam-macam dan masing-masing juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami dan menyadarkan kami, dan mengarahkan hidup kami tertuju kepada apa yang Tuhan rencanakan. Dan sekalipun ada beban-beban kuk yang kami pikul, tetapi itu semua untuk mendatangkan kebaikan dan kemurahan untuk kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Supaya kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kuatkan, mampukan kami melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, tetap prokes. Tuhan memberkati. Amin.